Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel terbaru KPI IIKI 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah fikih semester ganjil. Sebelum nonton, pastikan kalian sudah like, comment, and subscribe. Oke, thank you. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Hasanah dari kelas KPI 1 dengan NIM 21220241, dan kali ini saya akan membahas tentang bab toharoh. Apa sih toharoh itu? Apa syarat-syarat toharoh? Lalu air jenis apa yang digunakan untuk bertoharoh? Dan nanti di akhir kita akan membahas tentang pembagian toharoh. Kenapa sih kita harus bertoharoh? Karena teman-teman, toharoh itu sangat penting dalam Islam. Baik toharoh secara hakikat, mensucikan pakaian, badan, dan tempat sholat dari najis, maupun secara hukum, yaitu mensucikan diri dari hadas dan mensucikan tubuh dari janabah. Hal ini karena toharoh itu merupakan syarat sahnya sholat yang dilakukan 5 kali sehari. Dan sholat adalah menghadap diri kepada Allah. Melakukannya dalam keadaan suci merupakan sikap takzim kita. Itu kenapa toharoh itu sangat penting, karena toharoh itu menjadi bagian pokok menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Oke, pengertian toharoh. Toharoh itu menurut bahasa bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, melenyapkan atau membersihkan diri dari sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntunan syariat Islam, baik dari yang bersifat hakiki yaitu najis maupun yang bersifat hukmi yaitu hadas. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Lalu, apa saja syarat wajib bertoharoh? Yang pertama, dia harus Islam, berakal, tidak gila, balil, masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu, tidak lupa, tidak dipaksa, berhenti dari haid dan nifas, ada air atau debu yang suci, lalu yang terakhir berdaya mengikuti kemampuan. Nah, rukun toharoh, niat dalam hati, membasuh wajah, mencuci kedua tangan, mengusap kedua telinga, mencuci kedua kaki, dan yang keenam berurutan atau tertib. Oke, air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, air mutlak adalah air suci, tidak tercampur apapun di dalamnya sehingga bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, air suci dan juga mensucikan. Yang pertama ada air hujan, salju atau es, air embun. Dan yang kedua ada air laut. Air laut, lalu ada air sumur, mata air, telaga atau danau atau sejenisnya. Air sungai bisa saja, tetapi syaratnya air itu harus mengalir. Lalu bagaimana dengan air teh, air kopi, air susu? Itu tetap air suci teman-teman, tetapi tidak bisa untuk bersuci. Air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang pembagian toharoh dari segi apa yang dibersihkan. Yang pertama ada hakiki, adalah membersihkan diri dari berbagai macam najis. Dan yang kedua ada hukmi, adalah membersihkan diri dari hadas. Najis dikelompokkan menjadi 3 bagian. Najis mukhafafah, najis ringan, najis mutawasitoh, najis sedang, atau najis berat, atau yang disebut dengan najis mughaladzah. Najis ringan contohnya yaitu air kencing bayi yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun, hanya makan ASI saja. Dan contoh dari najis sedang yaitu tempat atau barang yang dipipisi kucing atau kasur yang diompoli sama anak-anak kecil. Nah,
Yang ketiga, contoh dari najis mughalladah yaitu contohnya yaitu apa yang berasal dari anjing atau babi. Dan hadas dibagi menjadi dua bagian. Hadas kecil, contohnya kentut, kencing, lalu pingsan. Nah, ini cara kita bersuci yaitu hanya dengan wudhu saja. Kalau hadas besar, contohnya seperti haid, nifas, dan itu cara bertoharohnya harus dengan mandi besar. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.